Sebuah pertanyaan seharusnya dijawab dengan penjelasan, bukan dengan penolakan, apalagi dengan kekerasan. Namun, tidak semua pertanyaan mendapatkan jawaban. Di Pati, satu upaya sederhana untuk mencari kebenaran berubah menjadi peristiwa yang mencekam. 4 bulan penjara. Itulah vonis yang dijatuhkan untuk 2 orang yang dinyatakan bersalah. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik sebelum semuanya berakhir di ruang sidang? Semua bermula dari sebuah rekaman, bukan gambar yang disusun, bukan liputan yang direncanakan, melainkan sebuah video amatir yang menangkap detik demi detik, tanpa jeda, tanpa perlindungan. Sebuah momen yang tak bisa diulang. Di dalamnya terdapat 2 jurnalis, yaitu Umar Hanafi dari murianews.com dan Mutia Parasti dari Lingkar TV. Mereka datang bukan untuk mencari konflik, tapi untuk menjalankan tugas, mengajukan pertanyaan, mencari jawaban untuk publik. Dengan handphone di tangan dan pertanyaan yang telah disiapkan, mereka bergerak cepat, mengejar satu sosok yaitu Torang Manurung, ex-Dewan Pengawas RSUD RAA Suwandopati yang saat itu baru saja walkout meninggalkan ruang sidang dalam agenda Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada 4 September 2025 lalu. Langkahnya cepat tanpa henti, dari ruang sidang, menuju lorong, menuju lobi. Waktu semakin sempit, kesempatan semakin tipis, dan di momen itulah wawancara doorstop dilakukan. Doorstop, wawancara singkat, langsung, tanpa jarak. Metode yang biasa dalam kerja jurnalistik. Pertanyaan diajukan, namun jawaban tak pernah datang. Yang muncul justru penghalangan. Terlihat di antara mereka, satu dengan topi merah dan satu lagi dengan topi hitam. Awalnya hanya menghadang, menutup jalan, menghalangi kamera. Namun dalam hitungan detik situasi berubah. Tangan mulai ditarik, gerakan dibatasi, tekanan meningkat, suasana memanas. Dan kamera tetap merekam tanpa berhenti, tanpa perlindungan. Dalam kekacauan itu, salah satu jurnalis terjatuh. Apa yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk klarifikasi berubah menjadi ruang intimidasi. Dan wawancara itu gagal. Peristiwa itu tidak berhenti dan tidak selesai di tempat kejadian. Organisasi pers langsung bergerak, Persatuan Wartawan Indonesia Pati dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Muria Raya melaporkan tegas kejadian ini ke Polresta Pati sebagai bentuk perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Jadi kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan oleh hukum ya, apalagi ini menghalang-halangi kerja-kerja wartawan ya, pers ya. Jadi itu jelas di Undang-Undang Nomor 40 tentang tahun 99 tentang pers itu jelas ada ancaman pidananya. Siapapun yang melakukan harus kita dorong untuk diproses secara hukum. Disusul pada 9 September 2025, puluhan jurnalis di Kabupaten Pati menggelar aksi simpatik di halaman Polresta Pati. Kali ini, mereka tidak hanya datang dalam diam,
Orasi-orasi keras mulai terdengar, menyampaikan kemarahan sekaligus keprihatinan. Di tengah aksi, bunga ditaburkan dan kartu pers diletakkan sebagai simbol bahwa yang terjadi bukan sekedar insiden biasa. Pesan yang disampaikan tegas, kekerasan terhadap jurnalis adalah ancaman bagi kebebasan pers. Dan lebih dari itu, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketika jurnalis dihadang dengan kekerasan, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan mereka, tetapi juga ruang publik untuk mendapatkan informasi. Polisi juga bisa langsung menahan ketika secara subjektif dikhawatirkan akan merusak barang bukti, akan mengulang lagi tindak pidana yang menimpa pada teman-teman wartawan. Ya, jadi Pak Kapolres harus segera lakukan tindakan tegas. Intinya komitmen kita segera memproses itu secepatnya, ya. Yang menjadi kendala Pak ini? Tidak ada yang jadi kendala, kendalanya ya prosesnya waktu aja. Kita harus hati-hati, jangan sampai menjerat itu, jangan sampai lepas. Dan kami sebagai perusahaan akan menjamin untuk kenyamanan dari wartawan kami, MP yang kemarin menjadi korban dugaan kekerasan tersebut, agar dia tetap bisa bekerja dengan nyaman. Dan selanjutnya untuk langkah-langkah atau proses hukum yang hendak ia ambil, kami akan menghormati dan menghargai kebebasan dari MP selaku warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Kasus ini kemudian diproses berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Junto, Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga 500 juta rupiah. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Didik Kristianto dan Hernan Kuryanto. Waktu terus berjalan. Kasus ini pun masuk ke ruang sidang pertama kali pada 22 Januari 2026. Sidang pertama digelar, dakwaan dibacakan dengan dipimpin Hakim Ketua Budi Aryono serta Hakim Anggota Wira Indra Bangsa dan Diki Syarifuddin. Sidang terus bergulir, sejumlah saksi turut dihadirkan, baik dari kalangan insan pers maupun masyarakat yang berada di lokasi kejadian, serta saksi ahli dari Dewan Pers yang memberikan keterangan melalui Zoom meeting. Barang bukti berupa rekaman video turut diputar di ruang sidang. Tak hanya itu, ID card milik kedua jurnalis, flash disk, serta pakaian yang dikenakan kedua terdakwa juga dihadirkan sebagai barang bukti. Detik demi detik diulang kembali. Tak ada yang bisa disembunyikan, semua terlihat. Banyak sekali ya memang tidak disebutkan oleh pihak jaksa penuntut umum terkait adanya tidak dimunculkan undang-undang pers di situ. Jadi kami mengharapkan dengan adanya persidangan ini adalah sebagai trigger atau sebagai kita munculkanlah bahwa di sini adalah kita itu jurnalis yang bisa yang mencari informasi dan menyalurkan informasi itu lewat media. Nah, dalam hal ini pula dengan adanya kejadian seperti ini dan menghalang-halangi ini memang sudah diatur dalam undang-undang pers bahwa siapapun tidak boleh menghalang-halangi kinerja jurnalis. Kalau memang ini sampai diloloskan dari perkara ini, maka ini sangat disayangkan sekali, baik dari pihak pengadilan ataupun hakim sendiri. Dan ketika meloloskan dan hal ini nantinya akan menjadi tragedi buruk lah. Merupakan pertama kali ya di Kabupaten Pati adanya kasus penghalang-halangan terhadap wartawan, dan ini sudah sampai ke meja hijau di persidangan. Ini kita juga bersyukur karena ini merupakan awal bagi dunia pers untuk terus berkembang, di mana teman-teman kami juga waktu itu dapat penghalang-halangan, jadi harus juga diproses dengan undang-undang pers. Jadi PWI dalam hal ini akan mengawal sampai tuntas, sampai ada putusan dari pengadilan. Kalau melihat dari peristiwa itu sendiri mungkin seperti apa menurut? Kalau dari peristiwanya, ini memang upaya-upaya untuk
untuk membungkam karya-karya jurnalistik teman-teman jurnalis ini memang dilakukan. Tertera di sana dalam prosesnya itu ada upaya menghalang-halangi, kemudian kerja-kerja mereka juga tadi keterangan saksi juga ada yang diintimidasi. Ini kan juga bagian-bagian dari menghalang-halangi kerja jurnalistik, kerja wartawan. Hingga akhirnya, persidangan ke-8 pada Senin 6 April 2026 digelar dengan pembacaan vonis oleh Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Pati. Putusan tertunda, waktu berjalan lambat, semua menunggu, dan akhirnya palu itu diketuk. Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa bersalah dengan hukuman 4 bulan penjara. Kedua terdakwa pun menerima putusan tersebut. Perkara nomor 3 Pitsus ya 3 Pitsus 2026 PTI atas nama terdakwa Didik Kristianto bin Kaswardi dan nomor 4 Pitsus 2026 PNPTI atas nama terdakwa Hernan Puryanto alias Seman bin Sarmin. Hari ini tadi Majelis Hakim membacakan putusan, dan putusannya untuk amarnya untuk perkara nomor 4 Pitsus 2026 PNPTI mengadili 1, menyatakan terdakwa Herman Puryanto alias Seman bin Sarmin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan pers nasional dalam mencari dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan seterusnya mengenai barang bukti ya. Dan selanjutnya untuk terdakwa perkara nomor 3 Pitsus 2026 PNPTI mengadili 1, menyatakan terdakwa Didik Kristianto bin Kaswardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan pers nasional dalam mencari dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan seterusnya barang bukti. Eksekusi penanganannya kapan? Eksekusi penanganannya gitu? Untuk terkait eksekusi penuntut umum ya, itu wilayahnya kewenangannya penuntut umum jaksa dalam hal ini. Tapi 4 bulan penjara tidak dipotong masa tahanan. Kalau di amarnya tidak ada, jadi di amarnya hanya 4 bulan pidana penjara selama 4 bulan. Ini kita mengapresiasi sekali kepada Pengadilan Negeri Pati karena dalam vonis itu yang digunakan adalah undang-undang pers. Jadi sesuai dengan misi kita PWI dulu bahwa ini penghalang-halangan kerja jurnalistik ini tidak bisa dibiarkan karena sudah terjadi berkali-kali dan kita masukkan ke ranah ke Pengadilan Negeri Pati dan akhirnya diputus dengan menggunakan undang-undang pers. Jadi kita mengapresiasi sekali. Dari Ikatan Jurnalis Revisi Korda Mulia Raya mengapresiasi atas putusan hakim pada kasus kekerasan terhadap jurnalis kami, dan kami juga mengapresiasi pada seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan ini, yang akhirnya tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan undang-undang pers ini juga digunakan untuk menuntut para terdakwa. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi kepada masyarakat bahwa memang kerja jurnalis ini adalah dilindungi undang-undang. Jadi saya berharap dengan adanya vonis ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama bahwa kami di lapangan ini tidak asal istilahnya menggali informasi, itu tidak asal-asalan, tidak, bahwa kami juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, buktinya apa ya? Buktinya di vonis ini membuktikan bahwa kerja-kerja kami ini dilindungi undang-undang dan kami juga punya kode etik, yang di situ kode etiknya adalah menjalankan sesuai dengan profesionalisme kerja jurnalistik. Putusan ini mendapat perhatian dan apresiasi.
Karena tidak semua kasus kekerasan terhadap jurnalis berakhir di meja hijau. Namun pertanyaan tetap ada. Apakah ini cukup? Benar-benar mengapresiasi putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pati terkait kasus kekerasan atau penghalang-halangan kerja jurnalis kami yang ada di Pati kemarin. Ini bisa menjadi presiden yang bagus, yang baik ke depan, menjadi bukti bahwa kerja jurnalistik, kerja dari pekerja pers ini benar-benar dilindungi kan gitu. Jadi pekerjaan sebagai insan pers itu dilindungi oleh undang-undang pers, dan siapapun, pihak manapun itu tidak berhak untuk melakukan penghalangan atau apalagi melakukan intimidasi dan kekerasan. Jadi kemarin pengadilan sudah mengeluarkan putusan vonis 4 bulan sesuai dengan tuntutan dari JPU. Ini kami merasa senang dan itu kami apresiasi ya gitu Mbak. Baik, kami turut mengapresiasi dari kinerja dari para penegak hukum tersebut yang sudah mengusut kasus ini dari awal hingga sampai kepada putusan, yakni 4 bulan penjara tersebut. Kasus ini bukan hanya tentang 2 jurnalis. Ini tentang ruang untuk bertanya, ruang untuk mengungkap, dan ruang untuk mencari kebenaran. Karena ketika jurnalis dihalangi, informasi terputus. Ketika jurnalis ditekan, kebenaran terancam. Dan ketika pertanyaan dihentikan, yang hilang bukan hanya suara, tapi kebenaran itu sendiri.